Perkenalkan, nama saya Musyafa Abdul Rahman. Perkenalkan, nama saya Reza Prayudi. Nama saya Nabila Anissa Permana. Nama saya Nilainya Nabila. Nama saya Gracia Putri. Ya udah semuanya. Jadi di sini sebelum kita merancang media pembelajaran, kita itu kan perlu untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Kita udah analisis A, B, C, D-nya. Seperti yang pertama itu tahapan audiens, kita menentukan peserta didik. Kita itu menentukan sasaran pembelajarannya, yaitu siswa kelas 4 SD. Dan dimana nanti implementasi bagi medianya peserta didik di dalam sebuah kelompok kecil gitu. Tapi nanti dari awal juga guru itu akan menjelaskan di depan kepada anak-anak, tetapi nanti secara simulasinya dapat dilakukan secara bergantian di kelompok kecil. Lalu untuk behaviornya, kira-kira kemampuan apa sih yang diharapkan dari media pembelajaran ini? Yaitu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh-tubuhan dan menjelaskan fungsinya. Seperti yang teman-teman lihat di sini sudah ada bagian-bagian tubuh-tubuhannya, ada label-labelnya juga, dari daun, bunga, buah, batang, dan akar. Dan pemilihan warnanya juga sudah disesuaikan nih, supaya anak-anak bisa membaca dengan jelas. Kan sini latarnya kan hijau, biru, tetapi di sini tulisannya warna putih supaya bisa terlihat lebih jelas. Lalu untuk fungsinya juga di sini sudah tertulis. Jadi ketika anak-anak misalkan lagi istirahat itu dapat dibaca, karena nanti misalkan itu bisa disimpan di kelas juga walaupun nggak ada pembelajarannya. Lalu untuk kondisinya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ini akan diterapkan di kelas di mana anak-anaknya itu dapat punya kelompok kecil ya, supaya untuk melakukan tempel-tempelnya, terus juga membaca kartu ya bagian tubuh-tubuhan ini. Terus untuk menentukan kira-kira tingkat keberhasilannya seperti apa, jadi peserta didik itu setidaknya mampu menjelaskan apa aja sih bagian tubuh-tubuhan dan fungsinya. Ya, kapan boleh baca. Dan di sini juga kita sudah menyesuaikannya supaya anak-anak itu bingung. Jadi dari atas sampai ke bawah itu sudah dirancang sedemikian rupa supaya anak-anak itu dapat memanfaatkan media ini secara berurutan. Lalu di sini kita sudah membagi-bagi bagian tubuh. Oh, di sini ada kartu flashcard yang berisi gambar-gambar bagian-bagian tubuhan. Lebih jelas gitu sehingga siswa tahu nih mana bagian buah, akar, bunga, daun, dan juga batang. Lalu di sini juga kita udah ngebagi-bagi bagian tumbuhan apa aja yang harus siswa tempelkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah di sini tempel-tempel ini kan nanti anak-anak itu kan dapat menempelkan secara langsungnya. Jadi anak-anak itu tahu nih kira-kira akar itu di mana. Karena di sini juga labelnya juga sudah menunjukkan nih kalau akar itu di sini. Coba. Mungkin ada kan teman-teman yang mau nyoba tempelin. Oh, Caca boleh Caca maju. Ya kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman buat Caca. Nah, tadi kan Bapak sama Ibu Guru udah ngejelasin ya bagian-bagian mana aja di tumbuhannya. Sekarang Caca boleh nempelin nih sesuai dengan bagian-bagiannya. Oh, Caca coba yang Caca tempelin bagian apa aja nih? Yang pertama yang bawah itu bagian akar. Akar, oke. Ini yang ini. Terus selanjutnya? Bagian daun. Iya, benar sekali. Kita kasih tepuk tangan lagi buat Caca. Teman-teman ada yang mau nyoba lagi nggak? Oh, Mbak Giza, ayo Mbak Giza gitu. Ayo Mbak Giza menempel bagian yang mana? Oke, Dede Giza udah nempel ini bagian tumbuhannya. Nah, Dede Giza tuh nempel bagian apa aja? Daun sama batang. Oke, bener nggak teman-teman? Benar. Oke, sisa satu lagi nih siapa?
Thailand. Thailand jadi kakak kami langsung mau nyoba ya. Karena abang Thailand nih. Ini Thailand. Tadi udah dengerin kan penjelasan dari Bapak Ibu Guru? Oh, Thailandnya nggak dengar mungkin Mbak Novi kali ya. Membuat bantu Thailand. Nah, sekarang kan udah kesusun semua ya. Coba Mbak Novi sebutin bagian apa aja di sini. Buat yang mana ya teman coba? Oh yang itu. Bener gak teman-teman? Benar. Coba yang mana? Ini bagian apa? Akar. Terus selanjutnya? Ini ada batang. Oke, lalu? Ini ada daun. Daun satu lagi? Bunga. Bunga ye. Kita kasih tepuk tangan. Jadi nanti kan kita anak-anak udah tahu nih bagian tubuh tumbuhan itu apa aja. Nah dari situ guru juga dapat menjelaskan secara langsung satu-satu, bahkan selagi guru menunjuk nih kalau ini akar. Guru juga dapat menjelaskan kalau akar itu berfungsi untuk menyerap air, terus juga yang zahara itu ya, ya gitu. Pokoknya satu hari ditunjuk gitu loh, terus nanti gurunya menjelaskan. Terus di sini juga udah ada nih fungsi-fungsinya. Jadi anak-anak tuh dapat mengulas kembali, dibaca kembali gitu. Terus kami juga memilih media pembelajaran ini karena kan kalau misalkan kita cuma membahas ceramah mengenai bagian tubuh tumbuhan tanpa siswa tahu kira-kira visualisasinya seperti apa, mereka kan pasti akan bingung Bosan juga ya, nih, iya, bosan. akar di mana Cepat sih? ngantuk dia. Ngantuk di mana Makanya sih? kita membuat media ini agar lebih interaktif dan juga siswa lebih bersemangat dalam belajar gitu ya Ibu Iya, Guru betul ya. banget. Jadi Ya. anak-anak tahu, oh akar tuh yang kayak begini, daun yang kayak Itu siswa juga bisa kebaca nih fungsi-fungsinya apa aja. Bagi kita nggak kelihatan boleh maju di sini, bisa kebaca. Nah, jadi ini menerapkan prinsip multimedia yang dimana menggabungkan teks, gambar, warna, dan aktivitas satu. Selain itu, kelompok kami juga menerapkan prinsip koherensi dengan menampilkan informasi yang berkaitan dengan materi sehingga tidak menimbulkan beban kognitif berlebihan pada siswa. Selanjutnya, bagian tumbuhan juga ditempatkan dekat dengan objeknya agar siswa lebih mudah memahami hubungan antara nama bagian dan bentuknya. Di sini dalam materi itu dalam materi ini kan juga menerapkan beberapa prinsip desain visual, yaitu yang pertama warnanya ini yang kontras sehingga tulisan ini bisa dibaca seperti yang dibilang tadi. Jadi kalau belakang latar itu bisa merah, oranye, hijau, jadi bisa kelihatan sama muridnya. Terus ukuran hurufnya yang besar juga untuk dilihat agar bisa dilihat Sama anak-anak dari ujung kelas Iya. gitu. Itu sudah terletak informasinya juga dibuat secara teratur dari atas sampai ke bawah. Juga penggunaan gambarnya juga relevan dengan materinya seperti daun, akar, jadi jelas gitu gambarnya. Nah, selanjutnya di sini keunggulan dari media pembelajaran ini adalah menarik perhatian siswa karena seperti yang bisa dilihat dari warna-warna dan bentuk gambar-gambar dari tumbuhannya itu bisa dilihat oleh anak-anak. Terus juga mudah digunakan karena di sini kan tadi udah ada penempel-penempelnya ya. Jadi siswa tinggal nempel-nempelin doang. Nah, terus itu meningkatkan partisipasi siswa seperti yang udah dicontohkan tadi, bahwa siswa bisa maju ke depan kelas dan mereka bisa nempelin bagian-bagian dari tumbuhan-tumbuhannya.
Terus juga membantu memahami konsep secara konkret. Nah, di sini karena udah ditempelin dan di sini pun juga udah ada kartu-kartu untuk fungsi-fungsi dari tumbuhan, maka murid-murid bisa belajar juga lewat dari teks di depan sini. Dan juga ini bisa digunakan berulang kali karena emang karena udah ada penempelnya di sini dan juga udah bisa dicopot copot pasang. maka dari itu bisa digunakan berulang kali. Yang penting dirawat dengan baik oleh para murid-murid. Terus juga untuk keterbatasan dari media pembelajaran ini itu karena ukurannya yang sangat besar, jadi mungkin nambah space di sisa nyimpennya di kelas gitu. Terus juga belum ini media pembelajarannya belum dikasih audio gitu, jadi ya emang harus dari gurunya sendiri yang menjelaskan gitu. Terus juga penggunaannya itu lebih efektif untuk kelompok kecil atau pembelajaran klasikal. Sama satu lagi sih paling karena di sini kan kita pakai velcro wrap ya. Jadi ada kemungkinan itu untuk copot. Jadi memang harus dijaga dengan baik pelan-pelan supaya gak cepat rusak dari si velcro-nya ini. Paling ke belakang copot itu perlu dilem lagi gitu. Oke, sekian presentasi mengenai media pembelajaran dari kelompok 2. Kurang lebih.